Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali. Sebelum dimulai pelajaran, kita awali dengan doa dulu. Silakan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya absen terlebih dahulu untuk yang masuk siapa dan yang tidak siapa. Yang pertama, Ahmad Dhani, masuk? Hadir, Pak. Maria Ulfa. Ada, Pak. Misasi Munawaroh. Ada, Pak. Nuril Ilmi. Hadir, Pak. Anggraini. Hadir, Pak. Yang tidak hadir 3, tidak apa-apa. Kalau memang sakit, maka dalam kondisi pandemi lebih baik tidak masuk. Begitu. Perlu saya ingatkan, dalam kondisi pandemi COVID ini perlu menjaga protokol kesehatan dengan cara menerapkan protokol kesehatan ini. Diharapkan Indonesia segera keluar dari kondisi pandemi. Pada hari ini kita akan membahas materi bentuk-bentuk mobilitas sosial anak-anak. KD 3.3 yaitu memahami arti penting prinsip kesetaraan, dan untuk KD keterampilannya menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan. Untuk indikator yang harus kita capai pada pertemuan kali ini adalah menemukan contoh-contoh fenomena sosial serta menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial, dan untuk KD keterampilannya pastikan hasil diskusi materi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Anak-anak, pernah kita bahas bersama untuk memperoleh status ini, diantaranya ada assignate status, ada achieved status, ada ascribed status. Ada yang bisa menjelaskan achieved status itu apa? Silakan. Achieved status adalah status yang diperoleh karena usaha sendiri, Pak. Ya, bagus. Dengan adanya status-status itu, banyak status yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Adapun peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini adalah bentuk-bentuk mobilitas sosial, yang di dalamnya nanti ada mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial spasial, dan mobilitas sosial generasional. Anak-anak, mohon diamati. Ada yang bisa menjelaskan tentang gambar berikut? Arahan kekuasaan dari SBY ke Pak Jokowi. Baiklah, terima kasih jawabannya. Agar lebih jelas, mohon diamati video berikut. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, serta Ibu Negara, Ibu Iryana Joko Widodo, dan yang penting adalah pemimpin itu datang dan pergi, tapi percayalah, semua pasti ingin berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Itu tadi adalah tayangan video contoh mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat. Kemarin kita sudah membentuk kelompok anak, di mana ada kelompok 1 yang diketuai oleh Maria Ulfa, kemudian ketua kelompok 2 Ahmad Dhani. Saya tanya dulu, untuk Maria Ulfa memilih materi berapa? Materi 1, Pak. Nanti untuk kelompok 1 membahas tentang mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial generasional. Secara otomatis untuk kelompok 2 akan membahas materi mobilitas sosial spasial. Kami persilahkan masing-masing kelompok untuk mendiskusikan materi yang telah dipilih dalam undian tadi di grup WA
kelompok masing-masing anak-anak. Paham anak-anak? Paham, Pak. Untuk kelompok 1 ini belum memulai diskusi, jadi silahkan masing-masing untuk segera menuliskan pendapatnya sehingga nanti tugasnya bisa segera selesai anak-anak. Ketua, sekali lagi nanti hasil diskusi ini disalin ke LKPD yang sudah saya bagikan untuk kemudian disentasikan. Bagaimana anak-anak? Kelompok 1 insya Allah sudah, Pak. Baiklah anak-anak, karena sudah selesai diskusinya, untuk itu silakan kelompok 1 melakukan presentasi hasil diskusinya. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua kelompok dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut adalah anggota kelompok 1, yakni saya Maria Ulfa sebagai ketua, Nuril Ilmi Afrilia, Siva Firnanda, Devi Melviana, Dini Melinda Agustin, dan Vanda Amelia Putri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang yang pertama, bentuk-bentuk mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial generasional. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau status pada lapisan sosial yang berbeda, di mana mobilitas vertikal ini dibagi menjadi 2, yakni mobilitas sosial vertikal naik dan mobilitas sosial vertikal turun. Mobilitas sosial vertikal naik biasa disebut dengan social climbing, sedangkan mobilitas sosial vertikal turun biasa disebut dengan social sinking. Mobilitas sosial vertikal naik yakni perpindahan seseorang atau status ke dalam lapisan yang lebih tinggi. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal turun yakni perpindahan seseorang atau status ke dalam lapisan yang lebih rendah. Selanjutnya, mobilitas sosial generasional yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, mobilitas sosial intragenerasi. Yang kedua, mobilitas sosial antar generasi. Mobilitas sosial intragenerasi adalah perpindahan kedudukan sosial seseorang atau anggota masyarakat yang terjadi dalam suatu generasi yang sama. Mobilitas sosial antar generasi yakni perpindahan kedudukan sosial seseorang atau anggota masyarakat yang terjadi di antara beberapa generasi dalam satu keturunan. Mobilitas sosial antar generasi bisa berbentuk vertikal naik atau vertikal turun. Yang nomor 2, contoh mobilitas sosial vertikal. Contoh mobilitas sosial vertikal naik yakni pertama, seorang wali kota yang kemudian menjadi gubernur. Yang kedua, seseorang yang terpilih menjadi ketua kelas yang berhak mengatur seluruh kelas. Selanjutnya, contoh mobilitas sosial vertikal turun. Yang pertama, yakni seseorang karyawan yang di PHK. Yang kedua, seorang pejabat yang pensiun. Yang selanjutnya, contoh mobilitas sosial generasi. Pertama, mobilitas sosial intragenerasi, seorang alumni SMA yang menjadi mahasiswa di UNESA. Yang kedua, seorang karyawan biasa yang menjadi manajer di suatu perusahaan. Mobilitas sosial antargenerasional. Yang pertama, seorang anak yang menjadi guru, sedangkan orang tuanya seorang petani. Yang kedua, seorang ayah yang berprofesi sebagai dosen, sedangkan anaknya hanya lulusan SMA. Demikian yang dapat saya presentasikan. Sekarang sesi tanya jawab. Mungkin kelompok 2 ada yang ditanyakan. Saya mau bertanya, apa perbedaan antara mobilitas sosial vertikal naik
dengan mobilitas sosial intragenerasional? Untuk yang mobilitas vertikal naik, itu climbing gitu loh, kayak selalu yang ke arah positif. Tapi kalau yang intragenerasi itu bisa positif, bisa negatif. Soalnya kalau yang intragenerasi itu bisa awalnya kaya, kemudian saat dewasa menjadi miskin. Tapi kalau yang positif, yang vertikal naik, itu selalu ke arah yang positif gitu loh, kayak semasa kecilnya susah, terus kalau sudah dewasa itu ekonominya tercukupi. Bagaimana? Ya, sudah cukup. Baiklah, saya akhiri presentasi dari kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya adalah mengerjakan kuis pada Edmodo dengan password dan user yang sudah saya bagikan pada grup WA. Baiklah anak-anak, untuk kuis saya pikir cukup. Mari kita simpulkan bersama kegiatan pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini apa saja anak-anak? Hari ini belajar mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial generasional, yang mana sering terjadi di masyarakat. Dan contohnya juga sangat banyak di lingkungan kita. Ya, baiklah, betul. Jadi pada hari ini anak-anak yang kita pelajari bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah mobilitas sosial vertikal, kemudian mobilitas sosial generasional, dan mobilitas sosial spasial. Presentasi yang telah dilakukan tadi, ada beberapa konsep yang masih kurang pas. Misalnya dari kelompok 2 yang mengatakan mobilitas struktural, contohnya adalah adanya perubahan teknologi dari manual ke modern. Nah, ini bukan contoh mobilitas struktural, tapi penyebab terjadinya mobilitas struktural itu diantaranya adanya perubahan teknologi, itu faktor penyebabnya. Nah, contoh perubahan mobilitas strukturalnya adalah perubahan status yang terjadi pada orangnya. Misal, dengan adanya perubahan teknologi dari manual ke modern, maka terjadi perubahan status pada orangnya yang tadinya di dalam sebuah industri itu misalnya tidak ada tenaga ahli, dengan adanya teknologi modern ini dibutuhkan tenaga ahli yang bersifat spesifik. Yang perlu saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan saya kepada Maria Ulfa yang telah begitu aktif. Anak-anak, pertemuan kali ini saya cukupkan. Agar pertemuan minggu depan lebih baik lagi, mohon dipersiapkan untuk belajar lagi tentang materi minggu depan, yaitu faktor pendorong mobilitas sosial. Silahkan salah satu dipimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Kami persilahkan. Baik, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.